Oke, kita mulai. Di video saya, kita akan bicara tentang kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan Anda, saya, atau orang yang kita lihat di lingkungan kita. Ditambah, kita akan bicara tentang kebiasaan juga, tetapi di gym. Jadi, mari kita cerita aja. Mungkin di saat ini saya akan bicara tentang gym dulu, karena di next video kita akan bicara tentang keseharian. Mungkin keseharian-keseharian lucu ya, atau keseharian-keseharian kenapa kok bisa begitu ya? Mungkin mungkin kalian pernah bertanya begitu. Kita akan curhat di sini atau kita cerita di sini. Jadi untuk hari ini saya akan bicara tentang keseharian di gym. Kenapa gym? Karena saya nge-gym. Jadi kita bicara itu aja dulu. Olahraga tapi bagian gym. Nanti yang lain kita ceritain di next video selanjutnya. eh Untuk yang menonton video ini, di sini kita hanya sesi cerita aja. Cerita, curhat, atau saling-saling bertukar cerita aja. Tidak ada tutorial. Tapi mungkin kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Tidak ada tutorial. Disclaimer dulu, oke? Eh, Kenapa gym? Jadi buat referensi buat teman-teman aja nantinya, kalau semisal kalian pengen memulai gym atau pengen memulai badan bagus, pergi ke gym itu suatu hal yang bagus. Tapi harus Anda tahu dulu, gym itu ibarat musik. Kalau di musik itu punya genre, di gym juga punya. Jika musik punya genre pop, maka gym punya yang namanya bodybuilding atau bodybuilder. Kalau musik punya genre rock, di gym juga punya, yaitu strongman. Dan kalau di musik itu ada genre yang namanya metal, gym ada crossfit. Nah, ini tiga bagian ini berbeda, tidak sama. Yang pastinya yang mereka lakukan beda, yang menjadi output dari ini semuanya beda, tapi mereka lakukan di gym, di tempat yang sama. Jadi kita akan bahas satu persatu. Bodybuilder itu bisa dibilang saya menggeluti itu. Saya saat ini memang nge-gym khusus untuk membentuk otot tubuh. Jadi kalau di gym, kalau di bodybuilder itu kita ada yang namanya uh, melatih tubuh itu part by part. Jadi kalau misal kalian melihat ada yang badannya bagus, dia ada roti sobek, terus tangannya segede betis Anda, mungkin ya. Terus apa yang namanya, dan juga dadanya bisa digerak-gerak gitu, yang biasa dari video-video digerak-gerakin tung 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 gitu. Itu biasanya kebanyakan adalah bodybuilder ya. Jadi mereka itu melatih otot tubuhnya itu part by part. Jadi kenapa tangan ininya gede, ini gede, itu dilatihnya part by part. Artinya bagian per bagian. Itu dulu di bodybuilding. Kalau strongman, strongman ini mungkin kalian pernah lihat orang-orang buncit, orang-orang gemuk, atau orang-orang yang gede, badan besar, kekar. Tapi jangan salah, strongman itu identik dengan power. Jika Anda mempunyai berat badan hanya 60, mungkin mereka itu bisa mengangkat Anda cuma dengan satu tangan. Ya, jadi hati-hati jika melihat orang seperti ini, jangan terlalu membuli, jangan bilang, kok lu Anda nge-gym tapi kok buncit sih? Hehehe, hello. Tahan. Anak gym itu tidak sama genrenya. Kemungkinan dia tuh strongman. Jadi strongman itu orang yang melatih kekuatan segala tubuhnya. Dia itu tidak peduli dengan bentuk tubuh, tapi dia itu powernya itu nomor satu loh. Powerful. Jadi meskipun mereka buncit, tapi lihat, beban yang mereka angkat itu ratusan. Itulah strongman.
ya mereka nggak punya roti sobek, jarang, jarang, dan mereka juga jarang bisa gerakin dadanya ya, jarang. Ada sih, tapi nggak banyak. Itu strongman. Yang terakhir ini adalah crossfit. Crossfit. Kenapa crossfit? Kenapa nggak yang lain saya bahas? Karena menurut saya sih mungkin yang tiga ini yang mungkin harus kalian tahu dan harus kalian pahami. Karena crossfit ini bukan karena bukan karena crossfit ini adalah crossfit ini cara latihannya itu ibarat latihan ala militer. Iya, ala militer. Jadi mereka tuh latihan semua badannya, semua muanya bergerak, semua muanya dilatih dalam satu hari itu. Beda dengan bodybuilder. Kalau bodybuilder tadi melatih bagian per bagian. Kalau strongman, ya mereka juga melatih bagian per bagian, tapi dengan komposisi atau volume atau dengan beban yang banyak. Mereka tuh tidak fokus untuk membesarkan inilah, membesarkan itulah, enggak. Mereka tuh fokus ke power. Kalau CrossFit, ibarat latihan militer. Mereka itu melakukan squat jam, mereka itu melakukan pull up, melakukan semua badannya bergerak. Ibarat latihan militer. Jadi sampai di sini Anda harusnya tahu Anda itu mau ke arah mana gitu loh. Jadi kalau semisal Anda pengen nge-gym, Anda harus tahu arah kemana. Jangan asal masuk ke gym gitu loh. Dari tiga itu aja tadi udah sangat amat beda. Yang pengen saya tekankan di video ini adalah, yang pengen saya sampaikan adalah kalau di bagian gymnya, karena nggak usah kita bahas panjang lebar, saya mau bahas tentang gym aja karena saya tuh nge-gym, oke? Jika Anda ingin badan bagus, Anda pergi nge-gym, itu bagus. Itu bagus. Tapi bagus jika Anda serius. Dan serius itu pun nggak cukup. Jadi jangan karena kalian ikut-ikutan atau lihat teman kalian nge-gym badan bagus, kalian ikut-ikutan. Tapi kalian nggak menyerusin gitu loh. Karena kadang-kadang kalian ikut-ikutan, bablas lama, tapi akhirnya nggak kebentuk apa-apa, udah terlanjur lama, dan Anda bertanya, kok saya gini-gini aja ya? Salah dari awal. Anda nge-gym itu harusnya punya niat, bukan ikut-ikutan. Maka perbaikilah pola Anda dari sekarang jika mendengar video saya ini. Jadi, kalau kalian pengen gym, saya bisa berani bilang, 1 tahun Anda nge-gym, Anda pasti bisa mendapatkan badan ideal yang Anda mau 1 tahun. Asalkan pertama, Anda serius. Kedua, rius. Ketiga, 3 rius. Bukan. Ada caranya yang mungkin saya lakukan, bisa Anda lakukan, tapi ini tergantung Anda cocok atau tidak. Silakan, bisa diikuti. Caranya gimana? Jadi gini, yang saya lakukan adalah, yang pertama, kalau Anda nge-gym, Anda harus tahu, nge-gym itu kalian harus membawa suatu hal, bukan dengan tangan kosong dan pikiran kosong. Jadi kalian harus tahu hari itu kalian mau latihan apa, kalian mempunyai pola latihan apa, itu yang harus Anda tahu. Jadi kalau semisal pola latihan itu kan banyak, ada pola latihan kayak pull, push, leg, upper, lower body, dan lain-lain. Cari di Google, itu banyak. Pola latihan itu penting jika ingin nge-gym serius. Oke? Yang kedua, ini yang mungkin paling agak berat ya. Ya, lumayan berat. Ya berat lah ya. Karena yang saya lihat dari semua yang profesional ataupun yang hanya middle gitu, maksudnya bukan profesional gitu tapi mengikuti cara ini, yaitu makan dan minum semuanya yang tinggi protein. Iya, mahal. Jadi kalau misal kalian nge-gym, kalian nggak makan atau minum protein yang tinggi, ya sama aja sih, bakalan ada
Ya mungkin gede tapi akan lama. Hasilnya mungkin nggak setahun tapi bisa bisa panjang gitu loh. Jadi kalau saya misal kalian memang serius, 1 tahun mencukupi 1 tahun dari yang saya bilang, yaitu makan dan minum protein yang tinggi. Cari di Google, cari di YouTube, banyak referensi. Seperti apa perhitungannya? Perhitungan pola makan dan pola minum atau protein yang bagus buat tubuh. Kalau saya pribadi saya bilang sih protein berlebih nggak masalah ya. Bahkan kayaknya bagus. Menurut saya sih, menurut saya. Tapi belum tahu ya menurut yang profesional. Protein tinggi, makan dan minum. Yang ketiga adalah penunjang yang paling penting juga adalah carilah gym yang dimana ownernya dulunya atau sekarang masih aktif nge-gym, atau mungkin dia dulunya adalah seorang atlet gym, atau mungkin dia itu menyukai gym, tapi carilah owner yang memang benar-benar suka dengan gym itu. Karena alasan saya ini kenapa, hampir semua atau sebagian atau hampir sebagian banyak yang mencintai gym atau menyukai gym atau bergelut di gym dahulunya atau sekarang juga, mereka itu memikirkan desain gitu loh. Mereka memikirkan desain pola pola atau apa sih pola namanya atau apa. Punya ruang lingkup gym mereka itu pasti akan lebih luas gitu loh. Mereka tuh mendesainnya itu demikian rupa. Jadi nggak sempit-sempitan. Ya setidaknya 10 kali 8 lah gitu. Luas lumayan gitu loh. Kenapa saya anjurkan ini? Karena kebanyakan ya itu sih yang kan nge-gym yang ini mungkin kali ya. Saya sih nge-gymnya masih yang murah-murah ya. Jadi kebanyakan gym yang saya lihat itu ya meskipun bilang murah atau 300 200 lumayan lah ya, 300 200 150 lumayan lah ya, mereka itu lebih mengutamakan bisnis gitu loh, bisnis tapi tidak memikirkan ke kenyamanan kenyamanan member gitu loh. Kadang-kadang mereka memaksakan suatu tempat yang sempit, karena saya yakin juga yang ke sana enggak juga sih. Cuman ini enggak. Nah, ini itu udah skip. Maksud saya itu kalau bisa carilah yang memang benar di satu lantai aja, tapi luas. Satu lantai dan luas itu penting karena menurut saya akan banyak orang-orang yang mau nge-gym ke sana itu yang udah levelnya di atas kita gitu loh. Jadi kalau misal kita nge-gym satu gym yang sudah orangnya banyak dan orang-orang yang datang ke situ udah levelnya di atas kita, setidaknya kita uh, bisa mencontek gerakan mereka atau kita bisa berguru sama mereka gitu loh. Tapi jangan terlalu berguru mulu ya, harus memang dari diri sendiri juga. Itu tujuannya sih itu ya. Gym yang jangan terlalu bisnis banget, jangan terlalu. Coba deh kalian lihat gym mungkin ya yang punya Deddy Corbuzier atau Adera gitu. Mereka tuh desainnya tuh memang memikirkan kenyamanan gitu loh. Luas gitu loh, luas. Bertingkat pun tapi luas gitu. Itu. Yang empat itu adalah teknik. Percuma 1 2 3 kalau tidak pakai teknik. Teknik yang saya maksud adalah saya sih tidak terlalu pintar yang namanya menghafal istilah-istilah yang ada di gym yang mungkin kayak ROM, range of motion, itulah pokoknya semua bahasa Inggris saya tidak terlalu hafal, tapi perlu teknik dalam melakukan satu gerakan. Contoh aja ya. Kalau semisal kalian melakukan bicep curl, main bicep lah ibaratnya. Main bicep itu ada tekniknya gitu loh. Kalau mungkin old school bilang itu old school. Atau hitungan yang mungkin akan kalian pahami, bikin hitungan 2:1. Ya. Jadi pas kalian narik ke atas 1, nuruninnya 2 detik. Ini 1 detik ngangkatnya, turunnya 2 detik. 1, 2, 1. Ya itulah. Sini gak ada tutorial. Tutorialnya ada di YouTube yang lain. Banyak referensi. Saya di sini hanya cerita aja. Pokoknya teknik. Teknik itu butuh. Teknik itu bagus. Cari di Yahoo, di Google ketik Yahoo, di Yahoo ketik YouTube, di YouTube ketik tutorial. Pokoknya banyak. Saya kurang pintar di masalah itu. Tapi kalau kalian pengen join, yuk langsung di lapangan. Saya kurang lah pokoknya.
eh 4 itu sebenarnya cukup. 4 itu cukup. Menurut saya. Karena saya bikin video ya. Kalau menurut yang lain saya kurang paham. Mungkin cari referensi yang banyak. Tapi kuncinya adalah cari referensi paling banyak. Referensi yang banyak membuat kalian banyak pengetahuan dan mencocokkan sama diri sendiri gitu loh. Jangan berarti kalian ada satu referensi, kalian mengikuti itu doang. Sebenarnya nggak cocok sama Anda, terus Anda paksakan. Itu kebiasaan yang harus kalian tahu kalau mau nge-gym. Karena percuma kalian nge-gym bertahun-tahun, lama-lama kalian merasa bosan sendiri, tidak ada hasil. Sebenarnya sih ada aja orang yang nge-gym yang nggak mau muluk-muluk, cuma sehat doang. Ya silahkan. Kalian pengen nge-gym hanya untuk cari keringat, silahkan. Tapi kalau saya misal pengen serius, ya coba ikutin pola atau cara yang saya tadi, 1, 2, 3, 4. Percuma 1, 2, 3, kalau 4 kalian tidak ikuti. Tapi itu buat yang benar-benar ya. Kalau benar-benar serius, 2 rius, 3 rius. Itu loh. Oke, cukup sendiri dulu. Cukup segini dulu. Cukup segitu dulu. Hehehe. Video yang saya buat. Kita jumpa di video selanjutnya. Thank you.